Saya pernah berdebat mengenai keberadaan benda antik di Pulau Misol melalui media sosial dan tunggu. Bisa pegang kamera? Oh iya. Dan berikut adalah percakapan kami. Dan saya kalau mental saat berdebat. Hey, how you doing? Saya kemudian berimprovisasi dan beradaptasi untuk mencari informasi tentang benda-benda antik itu. Maaf teman-teman karena ada banyak kata si di sini. Lanjut. Setelah melakukan riset dan penelitian teman-teman, saya akhirnya menemukan sesuatu yang luar biasa di sini. Sesuatu yang sangat-sangat. Saya sudah menemukan fakta bahwa bangsa Eropa pernah datang ke Pulau Misol. Pada abad ke-15, kapal asal Eropa berlayar dari Ternate menuju Fak-Fak. Tujuan mereka adalah mencari rempah di luar Maluku. Dan jalur mereka melintasi pulau yang sangat berbahaya di perairan ini. Mereka disambut baik oleh warga pribumi, yaitu suku Matbat. Setelah bernegosiasi, mereka sepakat untuk melakukan barter. Warga lokal kemudian menukar makanan seperti pisang, kelapa, babi, dan kambing. What the fuck is that? Sebaliknya, para pemburu rempah itu memberikan berbagai benda termasuk piring dan guci. Dan kambing? Kenapa di setiap gambar ini harus ada kambing? Kalian melihat guci itu? Iya, harganya pasti sangat mahal. Berikutnya saya tinggal harus mencari lokasi benda antik untuk membuktikan bahwa benda-benda itu pernah berada di sini. Dan ini adalah lokasi yang telah saya temukan dari beberapa sumber, teman-teman. Iya, ini adalah daftarnya. Goa, makam, dan... Makam? Dan ya, oke. Ya. Sekarang kita menuju lokasi pertama. Goa. Tujuan sasaran untuk mencari gua. Oke, tunggu. Kalian pernah menonton video ini? Hari ini saya dengan saudara Ruben. Iya. That's right, ini Ruben. Pada video itu kami sedang mencari sebuah lubang misterius. Lihat muka saya yang begitu serius saat mencari lubang itu, teman-teman. Dan kami berhasil menemukannya. Abaikan kaki ini, please, itu bukan saya. Saya juga membuka lubang itu dan melepaskan roh jahat dari dalamnya. Really, nigga? Saya sempat mengukur kedalamannya dengan sebuah batu. Watch out, watch out, watch out, watch out! Ya, kalian harus menonton video itu and subscribe please. Back to work. Dan ini pintu masuknya, ini guanya. Lubangnya berada di atas. Are you scared? Cause I'm scared. Oke, demi piring antik sekarang kita masuk. I got a bad feeling about this. Di dalam sangat gelap. Tapi tujuan saya sangat jelas. Saya datang untuk mencari piring antik. Itu pintu masuknya. Dan ada lubang di atas. Di sini ada galian, tapi tidak tahu tujuannya untuk apa. Biasanya ada kelelawar tapi tidak ada. Dan saya semakin takut. Saya berharap dapat menemukan banyak benda antik di sini, tapi yang terlihat hanyalah cangkang siput dan sedikit tulang manusia. I'm sorry, just kidding. Dan benda modern juga sudah menghiasi gua ini, seperti plastik sialan ini. Kenapa bisa berada di sini? Emerald? Jamrud? Ruli? Love? Ya teman-teman, saya sudah menjelajahi gua ini, tapi menurut mitos, jika kamu bermimpi menemukan benda antik atau sneakers atau Hulk, maka kamu harus bangun dan mencarinya tanpa memberitahukannya kepada siapapun. Jika tidak, maka secara otomatis benda atau lokasi itu akan hilang dengan sendirinya. Oh ya, tentu, karena di dalam gua tidak ada, maka saya harus menghapus daftar ini. Lokasi pertama tidak ada dan sekarang saya akan pergi ke lokasi kedua, yaitu makam. Makam. Dan ya, oke, ini kampung 15 dilihat dari atas dan makamnya berada di di sini. Setiap makam mempunyai ceritanya masing-masing. Makam ini sendiri sudah berusia ratusan tahun, jadi pasti saja mempunyai sesuatu yang bersifat. Oh, lihat, ada orang. Oh, ternyata saya sendiri. Sendok. Ini juga kuburan. Ini juga kuburan. Biasanya ada
piring antik di sini, tapi tidak ada. Sebelumnya, saya telah melakukan riset dan mencari informasi tentang benda-benda antik ini, dan saya telah menemukan satu fakta menarik. Saya akan memberitahukannya kepada kalian. You ready? Oke, let's begin. Setelah seseorang bermigrasi ke alam baka, keluarganya akan meletakkan benda-benda unik di sini. Sayangnya, benda-benda itu kemudian dicuri oleh pemburu harta karun dan menjualnya ke pasar gelap. Tapi saya termasuk beruntung karena saya menemukan benda lainnya, termasuk salah satu benda sialan ini. Apa ini? Ini ada gelas keramik, tapi bukan antik. Cari sana. Cawan suci? Saya harus meletakkannya kembali karena benda ini milik seseorang yang telah reuni dengan Tuhan beberapa tahun yang lalu. Jika tidak, pasti dia akan kembali untuk mengunjungi saya. Right? Tidak ada. Saya tidak menemukan apa-apa di sana. Tapi hampir saja saya menemukan sesuatu yang bernilai di makam yang mirip seperti Gucci asal Eropa tadi. Tapi benda itu tidak terhitung sebelum kalian berkomentar tentang nilainya. Saya sudah mencari di makam tapi tidak ada. Di gua juga tidak ada, makam juga tidak ada. Sekarang yang terakhir. Hutan. Let's go. Ya. Ini hutan. Hutan yang begitu luas. Jadi sangat tidak mungkin untuk saya mendapatkan benda antik itu di sini. Berbicara mengenai hutan, sebenarnya hutan ini luas. Jadi sangat tidak mungkin untuk mencari benda antik di sini. Menurut riset, setelah melakukan barter, mereka kemudian membawa benda-benda itu ke hutan, kemudian menguburnya. Mereka bahkan menandainya dengan menanam sebuah pohon di atasnya. Itulah mengapa sangat susah untuk menemukan benda antik itu di hutan ini. Dengan sangat prihatin, saya harus mencoret hutan dari daftar ini. Goa, makam, dan hutan pun harus dihapus. Kasihan sekali. Goa, makam, hutan. Tidak ada. Semuanya tidak ada. Saya memerlukan lokasi yang lebih spesifik. Sapi. Ya, barangkali saja sapi ini bisa memberikan saya informasi yang lebih spesifik. Are you serious?